Gap ya berarti. Gap atau gap. Dak dikduk. Ser. Kalau nggak dak dikduk juga aneh sih, kan jantung kan harus dak dikduk ya. Kelas 3 Kak, aku agit. Oh iya, percaya deh, percaya. Oke, percaya. Jadi teman-teman, kita itu bakalan bahas soal sebenarnya, tapi kita itu bahas materi dikit. Wait, banyak banget ini share screen. Aku jam kos. Waduh, ini bahaya banget ya kalau misalnya aku ada berkata-kata kasar gitu, terus terdengar gurunya, berarti terdengar orang lain, berarti itu ya, orang lain jadi tahu dong. Kita jadi bakalan bahas soal-soal ini guys, soal-soal yang emang udah aku kirim di apa namanya, di pengumuman ya, di pengumuman tuh ada linknya. Terus kalau misalnya masih nggak tahu, tadi udah sempat aku kirim di atas sini. Duh ya Allah, sumpah nge-lag banget. Bentar ya. Wait. Jadi teman-teman bisa sambil ngerjain reply ini. Nah, ada kan ya? Itu apa namanya? Share screen-nya aman nggak? Oke, aman. Jadi sebelum kita langsung ke apa nih, server error. Waduh, catatan gue terlihat coy. Jangan dilihat ya teman-teman. Nah, kita bakalan bahas yang ini nih ya. Tapi sebelum itu kita bakalan review materi dikit-dikit dulu lah, teman-teman. Nah, hari ini kita itu bakalan bahas tentang frasa dan juga kata majemuk. Buat kelas yang Funda kemarin itu baru aja gitu ya, itu baru aja dijelasin minggu lalu dah, beneran literally minggu lalu. Teman-teman masih ingat atau udah lupa atau malahan teman-teman nggak ikut kelasnya. Kalau nggak ikut kelasnya jujur, aduh, tinggal tag Kak Wahid aja sih ya. Jadi kita tuh kali ini bakalan recall-recall materinya sama bahas soalnya dikit. Wah, bentar. Laptop gue udah on dari tadi. Jadinya baterainya lowbat. Oke, astagfirullah. Jadi kita bakalan bahas materinya. Yang pertama yaitu adalah frasa dan juga kata majemuk. Ini yang mana apanya maksudnya? Nah, teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang frasa gitu, teman-teman tuh frasa itu di otak teman-teman tuh mikirnya apa kalau misalnya frasa teman-teman? Teman-teman tuh ngingetnya frasa itu apa? Kita bakalan tulis sesuai dengan kata kah? Oke, frasa itu kata ya, kata. Ini tulisannya kekecilan apa enggak? Kayaknya kurang besar ya. Jujur nggak tahu nih cara besarin. Nah, gini. Kata gabungan dua kata atau lebih. Oke. Dua, gabungan kata atau lebih. Non predikatif. Ya, ini emang udah orang-orang pasti jawabnya non predikatif gitu. Terus apa lagi? Ada nggak kata yang menjelaskan inti dari sebuah kata? Kata yang menjelaskan sebuah kata ya. Jujur gue gak suka pakai tonik, gini aja dah. Sebuah kata. Nyetrum guys. Ya, kata yang menjelaskan sebuah kata. Nah, sebenarnya tuh tulisannya gede banget, Rek. Sumpah. Enggak deh, ini kekecilan ya sih. Wah, ini dia menggunakan sarkas ya. Sarkas banget. Dia malah ini udah itu nggak? Udah agak gede nggak? Majas sarkas. Ini udah itu nggak? Ini Rian itu kah Bang Imam kah? Ini udah gede nggak? Weh, udah gede nggak? Weh, kurang gede kah? Astagfirullah. Ya, oke. Okay. Sebenarnya dari penjelasan teman-teman ya, itu kita bisa rangkum karena semua yang tertulis di sini itu udah benar. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin fasa itu adalah gabungan, namanya gabungan berarti kan lebih dari satu. Gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif gitu ya. Nah, teman-teman kayak ngomong
bersifat non-predikatif, Tapi teman-teman sendiri tuh tahu nggak arti dari non-predikatif itu seperti apa, teman-teman? Non-predikatif. Sarkas mah kasar, kalau ini harus ya. Aduh, ini recalling materi litin ya. Jadi bersifat non-predikatif itu nggak ada predikatnya. Ya bisa dibilang seperti itu. Dan juga, benar banget, tadi itu frasa dia juga bisa menjelaskan atau memperluas frasa, kata dalam frasa itu memperluas kata yang lain. Nah, itu benar banget. Jadi frasa itu ada kata yang intinya, ada yang pewatasnya gitu. Jadi pewatas ini itu yang memperluas dari si intinya. Jadi kayak misalnya contoh yang selalu aku pakai adalah mobil merah gitu. Mobil ini adalah kata intinya dan merah itu pewatasnya. Yang berarti kan mobil diperluas sama si merah gitu. Sebenarnya sama juga kalau misalnya kita mau pakai si DM itu yang kayak menjelaskan dan dijelaskan gitu. Jadi untuk materi si frasa ini udah clear atau belum? Karena jujur aja ya, untuk kita bisa mengenali kata majemuk, kita tuh harus tahu dulu. Maksudnya kita harus bisa notice frasa itu kayak gimana gitu. Karena misalnya dasarnya aja kita nggak ngerti, kita nggak bisa bedain frasa dalam kalimat, atau kita nggak bisa bedain frasa dengan klausa. Itu berarti kita juga bakalan kesusahan untuk menemukan kata majemuk. Gitu, teman-teman. Udah clear belum? Aman nggak sampai sini? Atau masih ingin ada yang pengen ditanyain dulu nih tentang frasa? Ini muka gue gimana dah? Clear. Oke, Bang Rian. Oke, aman ya. Jadi kita akan lanjut ke kata majemuk. Nah, di sini juga kita bakalan recall ulang. BTW, nah, ini gimana ya cara ketiknya? Ganti aplikasi guys, sumpah. Jadi bingung ini. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang kata majemuk, ya, itu tuh apa teman-teman? Kalau misalnya kalian setelah kelas minggu lalu ya, kata majemuk itu kayak gimana? Teman-teman sendiri menggabungkan, menyusunkan atau mengartikan dari kata majemuknya. Gabungan dua kata yang membentuk makna baru, nggak bisa disisipi. Iya, itu Farel lengkap banget ya. Gabungan dua kata yang menimbulkan makna baru. Nah, terus di bawahnya tadi kan ada ya, bilang kan, kayak ini, punya makna baru, terus bilang, nggak bisa disisipin. Jadi kalau misalnya kita ambil ciri-ciri dari kata majemuk, itu bisa dilihat berdasarkan pengertiannya aja. Berdasarkan pengertiannya, kata majemuk itu kan gabungan kata yang menimbulkan makna baru. Nah, ketika kata majemuk itu ada, kan dia menimbulkan makna baru. Nah, makna yang dibentuk ini itu kan hanya ada kalau ada gabungan dua kata. Nah, kalau misalnya gabungan katanya itu kita aneh-aneh nih ya, kita bikin misalnya nih, satu, disisipin. Maknanya jadi nggak sama gitu kan. Terus juga dibolak-balik, unsur katanya dibolak-balik. Jadi kayak misalnya naik daun, dibalik jadi daun naik. Kan nggak sama kan, naik daun dan juga daun naik. Terus juga diperluas gitu, diperluas itu diberimbuhan. Karena warnanya tuh pasti akan berubah gitu. Karena sebenarnya ya kita logika aja, kata majemuk itu menimbulkan makna baru. Nah, kalau misalnya makna barunya ini kita aneh-anehin kata-katanya, berarti kan maknanya ini bakalan berubah. Gitu aja sih sebenarnya. Kata majemuk ada di KBBI. Nah, itu juga benar banget. Kata majemuk itu ada di KBBI. Nah, tapi teman-teman, nggak semua kata majemuk itu selalu ada di KBBI. Jadi kalau misalnya kita itu diberikan pertanyaan dalam soal ya, nah kita itu kalau misalnya lagi evaluasi, lebih baik dalam penerapannya kita tuh harus tahu dulu kata majemuk itu berarti kan yang menimbulkan makna baru, nggak langsung serta-merta ngecek di KBBI, karena KBBI itu selalu ada pembaruan dan juga banyak yang tidak terekam gitu loh kata-katanya. Jadi akan lebih baik ya misalnya
dalam frasa dan juga kata majemuk itu jangan menggunakan trik-trik kayak disisipin, trik-trik kayak gini-gini tuh enggak, karena nggak semua kata bisa digituin. Dan kalau misalnya ada kata yang bisa disisipin misalnya dalam frasa, misalnya kita bisa disisipin dengan kata-kata tertentu, itu juga bisa jadi itu sebuah kebetulan gitu. Jadi akan lebih baik kita harus mengerti secara langsung aja frasa itu kayak gimana, majemuk tuh kayak gimana gitu. Jadi dasarnya itu dikuatin dulu gitu teman-teman. Nah, terus juga aku di sini juga mau membahas tentang klausa ya. Karena dalam kalimat nanti itu kan pasti ada juga unsur namanya klausa. Nah, klausa itu apa teman-teman? Ini materi juga kemarin juga sempat diulangin sih, jujur aja klausa. Apa bedanya klausa sama kalimat? Kita nunggu teman-teman kita mengetik ya. Wah, ini nggak ada yang ngetik, kita kumpulan kata yang hampir menjadi kalimat, memiliki predikatif. Ini Kanara bener banget, aduh. Ucup juga bener banget. Ya, klausa itu dia adalah gabungan kata juga, ya. Gabungan kata yang bersifat predikatif, ada predikatnya. Berarti logikanya nih ya, ketika kalimat itu misalnya ada subjek dan juga predikat, dia berpotensi menjadi kalimat. Berpotensi menjadi kalimat. Nah, tapi kenapa kalau klausa itu cuman berpotensi aja menjadi kalimat? Karena kebanyakan klausa itu kan juga nggak ada tanda bacanya kan. Nah, kalau misalnya nggak ada tanda bacanya itu, berarti kan nggak bisa disebut sebagai kalimat gitu. Tapi nggak aku tulis ya di sini karena kita poinnya nggak akan membahas tentang itu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh tentang frasa versus kata majemuk. Kacamata ini berdasarkan penjelasan yang tadi gitu ya, penjelasan dari kelompok tadi, kacamata itu menurut kalian apa guys? Majemuk, kata majemuk. Oke, benar banget, itu merupakan kata majemuk. Kenapa kok kata majemuk ya? Kacamata itu bukan kaca untuk mata, tapi kacamata itu adalah lensa, ya lensa yang digunakan untuk penglihatan gitu. Jadi ada makna yang baru yang ditimbulkan dari kacamata. Coba kalau misalnya dilihat di KBBI, pasti maknanya juga gitu, bukan tentang kaca untuk mata gitu ya. Jadi dia adalah majemuk. Sapu tangan, teman-teman. Apa nih sapu tangan? Sapu tangan apa? Apakah frasa ataukah kata majemuk? Mata empat. Hah? Mata empat? Kata majemuk. Iya, benar banget. Kata majemuk juga. Karena kenapa? Sapu ya, sapu kan biasanya alat untuk bersih-bersih nih. Tangan ini. Tapi kalau misalnya dua kata itu digabung ya, itu merupakan kain ya. Kain untuk mengelap keringat, mengelap air mata, mengelap yang kayak gitu-gitu. Jadi ada makna baru yang tersusun juga. Anak emas ya. Ini jam tangan majemuk, tulisan sapu tangan bukannya digabung ya kak? Ya coba dilihat di KBBI kalau memang tulisannya digabung berarti gue salah. Majemuk anak emas. Iya, tapi di sini ada tanda kutip. Sebenarnya anak emas di sini merupakan idiom, teman-teman ya. Idiom. Tapi idiom itu masuk ke kata majemuk. Idiom itu ya sebenarnya juga gabungan kata juga, gabungan kata. Tapi kalau misalnya kita dilihat dari maknanya, idiom itu tuh maknanya tuh jauh banget gitu loh dari pembentuk katanya. Kan di sini kan ada anak emas ya. Anak emas kan bukan tentang warna di sini, tapi anak kesayangan. Jadinya kan jauh banget dari kesayangan kok tiba-tiba emas gitu yang dikeluarin. Jadi anak emas di sini itu masuknya adalah idiom. Jam dinding. Mobil merah. Mobil merah teman-teman apa nih? Kiasan ya kak? Iya, iya kayak gitu. Jam tangan, jam dinding gitu diterangkan menerangkannya juga nggak sih? Ya, frasa. Bener banget teman-teman, ini adalah frasa-frasa apa? Apakah frasa nominal atau frasa adjektifal atau frasa apa teman-teman? Nominal, bener banget. Nah, di sini kita juga bakalan review nih. Kalau misalnya frasa, di sini dinamakan frasa nominal, itu yang dilihat itu unsur yang inti atau unsur yang kuatan, teman-teman. Benar, nominal itu harusnya pakai L. Iya, dilihat berdasarkan inti. Aduh, jago banget, jago. Ini fix nanti 12 soal bener semua ya, 12 soal bener semua ya.
Terus ini selanjutnya buku tulis, teman-teman, buku tulis. Ini apa? Rasa majemuk. Ya, bener banget majemuk. Kenapa kok majemuk? Jujur awal-awal aku bisa kayak buku tulis kan sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya maknanya, kayak kayak nggak terlalu jauh gitu. Tapi ketika aku lihat di KBBI, tulis itu artinya menulis kan. Terus buku itu bisa diartikan sebagai lembaran yang kosong. Nah, tapi ketika buku tulis itu digabung, itu merupakan buku yang berisi lembaran yang digunakan untuk menulis. Dan juga di KBBI pun buku tulis ini dijadikan satu gitu. Jadi otomatis dia merupakan kata majemuk. Ya, aku juga mengiranya frasa. Buku hutang menarik. Ya, ini menarik banget. Jujur ini menarik sekali. Nah, teman-teman di sini dari recall-recall singkat kita, dari 16 menit recall itu udah siap atau belum untuk menjawab, untuk mengerjakan 12 soal? Kalau misalnya nanti teman-teman pada saat membahas soal nanti ada teks yang lumayan panjang ya, ada teks yang lumayan panjang, nggak usah kaget. Nanti di UTBK nggak sepanjang itu, jujur nggak sepanjang itu. Tapi intinya nanti itu kita bahas soal biar waktu pengerjaannya itu kayak bisa nemuin alurnya gitu loh dalam mengerjakan. Oke? Semangat banget ya. Oke. Mana nih? Aku Nah, di sini ada aturan ya, teman-teman. Ada aturan. Yang pertama yaitu dilarang membuka KBBI. Yang kedua, buka Google juga nggak boleh, pakai alat bantu nggak boleh, tapi boleh banget discuss. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan apa yang diketahui. Jadi kalau misalnya nggak tahu, ya udah bilang aja nggak tahu, skip gitu. Atau nanti juga kalau misalnya ada teman-teman yang bisa jawab gitu. Nah itu udah nggak apa-apa, jangan kayak langsung minder gitu di nomor satu, misalnya di nomor satu teksnya sepanjang ini, terus ada teman yang bisa ngerjain, terus ada teman juga yang belum bisa ngerjain. Kita fokus aja ke evaluasi diri gitu. Kalau misalnya teman-teman jawabannya salah, nggak apa-apa banget, tapi teman-teman harus ngevaluasi kenapa kok tadi jawabannya salah dan jawabannya yang benar itu kayak gimana. Easy. Waduh, ini King Ikal yang itu. Aku fans, jujur aku fans banget dengan kakak Ikal. Aku fans banget. Masa pas tiap kelas tuh gue bilang fokus, yang reaction gue dikit. Tapi pas Ikal yang ngebilang fokus, Ikal banyak banget anjir yang reaction. Sumpah dah. Kayak artis nih orang, artis banget. Jujur. Iya, gue fans banget, jujur, gue fans banget. Coba ketik fokus ya. Kita dalam hitungan ketiga fokus ya teman-teman ya. Fokus ya. Oke? Jadi di satu, dua, aduh, Ikal dulu, Ikal. Nah, udah. Oke, sekarang kita fokus. Nah, di sini, di soal yang pertama, ya kita baca soalnya nih. Di mana soal yang pertama itu kita mempertanyakan tentang kata berpasangan tetap. Nah, tadi di awal-awal itu ada yang nanya, kata berpasangan tetap itu kata majemuk kah? Benar. Kalau misalnya ngomongin kata berpasangan tetap, itu berarti pengacunya itu adalah kata majemuk. Kenapa kok kayak gitu? Ibarat nih, kata majemuk artinya kan tadi itu sebuah gabungan kata yang kalau digabungkan itu membentuk makna baru. Kalau di logika, ketika ada makna yang baru, berarti kan gabungan kata itu gak bisa diubah-ubah kan? Kan kalau misalnya kita ubah-ubah, makna barunya juga pasti tergantikan. Makanya kata majemuk ini akan selalu diacu dalam kata berpasangan tetap. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, terus di sini ya ada teks. Kalau misalnya opsinya itu ada nih kalimat 3, kalimat 5, kalimat bla 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 bla. Itu berarti teman-teman dibaca gitu ya, dibaca opsinya. Yang pertama di sini ada kalimat 2, 3, 5. Nih aku highlight ya. 2, 3, 5. Sumpah ini kayaknya aku lepek banget deh. Aku belum keramas. 2, 3, 5. 2, 3, 5, 7, 8 ya. 7, 8. Nah, coba teman-teman ada nggak yang udah nyoba udah itu duta merek? Apakah iya? Apakah udah ada yang bisa menemukan kata berpasangan tetapnya itu di mana gitu?
semenit ya, bisa nggak? Ini bisa nggak teman-teman ngerjain dulu di waktu berapa? 30 detik. Itu bisa nggak sih? 30 detik. D. D itu apa? Kalimat 8. Oke, kalimat 8 ya kebanyakan. Ada lagi nggak teman-teman? Ini 2 orang menjawab kalimat 8. Ikut. Jangan FOMO lah, woi. Aku antek-antek deh. Ya udah lah ya. Kita analisis. Nah, kalau ada yang kayak gini, teman-teman bisa langsung cari frasanya aja. Ya, karena bentuk yang kayak mirip banget dari kata majemuk itu kan frasa ya. Jadi bisa gitu. Kita lihat analisis berdasarkan frasa. Kita analisis dulu mana frasa-frasa yang ada di sini. Bagi beberapa kelompok kan ini juga frasa ya, frasa nominal. Mengenakan produk dari merek mewah. Jadi frasa nominal juga merupakan suatu kebanggaan sehingga mereka sering mengenakan produk mewah, juga frasa nominal. Dalam berbagai kesempatan, ini juga frasa nominal. Terus, dan menunjukkannya di media sosial. Media sosial, ya. Media sosial nih. Media sosial ya nih ya. Nih yakin nih, gak ada yang milih ini. Yakin nih, tirai 3, tirai 2, gak ada yang milih. Tirai 2 gak ada yang milih. Tirai 2. Oke, Gosit milih tirai 2 ya. Yang tadi, yang opsi D masih itu ya? Masih dipilih ya? Masih dipilih? Masih dipilih? Oke, kita lanjut dulu. Ternyata merek-merek fashion mewah, ya ini juga, kok ini yang hijau sih ya Tuhan. Merek fashion mewah dapat dibedakan menjadi dua kelompok ya. Ini juga frasa. Berdasarkan karakteristik fashion yang ingin mereka tampilkan dan metode pemasaran. Ini juga frasa. Ganti-ganti jir. Iya jir lah. Namanya juga ada yang lebih baik ya kita ganti ya. Ya ini luxury brand and Nah, yang kelima, mereka tidak ragu untuk menggunakan warna atau pola yang mencolok dalam desainnya seperti warna hijau neon dan merah menyala. Tadi masih lanjut gak sih? Tirai D masih lanjut gak? Masih lanjut gak? Aduh, apakah ingin mengganti ke hijau neon dan merah menyala? Kita lanjut dulu. Opsi yang ketujuh. Misalnya mereka kerap menampilkan logo mereka dalam ukuran yang besar pada produknya agar orang-orang bisa mengenali produk mereka. Mereka juga sering menampilkan iklan di billboard ataupun menggunakan artis yang terkenal dong. Duta merek ya. Duta merek ini masuknya frasa ya teman-teman. Duta pada merek ya. Seharusnya gitu. Dan juga kita bisa cek deh, kita cek ya di KBBI. Kita cek di KBBI, duta merek. KBBI di web lagi error teman-teman. Jadi aku pakai aplikasi ya. Wah, iya lagi. Bentar. Duta merek di sini itu ya. Wah, sebenarnya teman-teman katanya nggak boleh buka KBBI. Kita kan make sure. Kalau misalnya waktu UTBK juga nggak boleh. Jangan diitu-ituin banget, Re. Apa itu-ituin banget? Kita kan make sure ya, daripada salah. Jadi di sini tuh teman-teman ada 3 kata majemuk ya. Ada 3 kata. Yang pertama yaitu adalah media sosial. Media sosialnya juga kata majemuk. Kenapa? Karena media sosial itu artinya kan laman ya, teman-teman. Laman atau aplikasi. Bentar nih. Ini mana ya? Sumpah, ini gara-gara aplikasinya baru aku jadi bingung. Nah, kalau misalnya nih media sosial kita ganti pakai misalnya media aja, menunjukkannya di media atau sosial aja. Teman-teman nangkep nggak makna dari lamannya ini, nangkep nggak? SNBT kok buka KBBI? Nggak bisa buka KBBI, kalau memang bisa ya nggak dilakuin kalau bisa. Jadi bisa nggak kalau misalnya laman ini kita cuma pakai media aja atau sosial aja, teman-teman? Nggak bisa. Ya, jadi media sosial ini pun juga merupakan kata
majemuk. Terus di sini juga hijau neon dan merah menyala. Ini juga termasuk kata majemuk karena kenapa? Neon itu tuh termasuk kimia, tentang kimia gitu. Kalau misalnya kalian lihat di KBBI karena apa? Karena kan itu udah pas gitu, udah saklek, udah jelas bener. Kalau misalnya neon itu artinya tentang itu gitu. Bukan berarti boleh ngelihat KBBI, tapi itu tuh waktu eval, waktu kita kerjain, jangan lihat KBBI teman-teman. Jadi kayak ricek-ricek aja gitu ya. Hijau neon tuh warna, jadi hijau yang warnanya tuh nyala banget. Kalau misalnya hijau dan juga neon dijadikan satu. Merah menyala itu juga bukan tentang merah yang menyala, tapi merah yang warnanya itu terang banget. Intinya gitu. Hijau stabilo. Ya, emang iya. Apanya ya emang iya? Jadi di sini ada dua ya, media sosial, hijau neon dan merah menyala. Jujur, aku juga baru notice kalau misalnya duta merek juga kata majemuk dan gue shock banget. Karena kan kemarin itu aku melihatnya di sini ada artis terkenal dan juga duta mereknya tuh nggak aku notice sebagai frasa. Dan di sini bener banget, di sini duta merek juga merupakan sebuah kata kata majemuk teman-teman ya. Jadi maaf banget. Di sini aku soal ini aku ambil di latihan soal tahun lalu di platform adalah ya namanya gitu, dan itu jawaban dia itu adalah yang di opsi yang kelima aja teman-teman, yang di opsi yang kelima doang. Nah tapi pas aku analisis kemarin ada media sosial, sedangkan media sosial di sini udah jelas banget ini merupakan kata majemuk. Terus juga ternyata di sini juga ada duta merek. Jujur aku gak ngeh, berarti dua majemuk oh berpasangan, what the fuck, terus yang bener mana? Dia double double jawabannya. Di sini ada yang ini kalimat berapa nih? Dua, terus nomor 5 sama nomor 8 teman-teman. Gitu. Ya, ini mah cari yang enggak. Iya bener banget. Tapi tuh emang kalau kalian UTBK tahun lalu ya, itu tuh ada perdebatan sama siapa yang namanya Rashid siapa gitu loh. Fairuza Rashid, lupa namanya, di Twitter itu memperdebatkan tentang soal kata berpasangan tetap gitu. Fauzan Ar-Rasyid, bener banget, Fauzan Ar-Rasyid itu karena emang nggak ada sih yang ngomong secara langsung kata berpasangan tetap itu adalah kata majemuk. Jadi kayak ini kayak akal-akalan panitia gitu soal kata berpasangan tetap tuh. Deket banget tuh manggil Fauzan. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Frasa citra merek pada kalimat 12 memiliki pola makna yang sama dengan, nah kita analisis dulu kalimat 12. Nah, di sini kan citra merek nih. Daripada memasarkan produknya dengan luas, mereka lebih memilih untuk mempertahankan eksklusivitas, citra merek, loyalitas pelanggan, dan nilai sejarah atau seni yang ingin mereka sampaikan dalam produknya. Nah, di sini itu kita ada soal nih, di mana kita tuh disuruh mencari pola makna. Kita harus bisa bedain, ada dua tipe soal di PPU. Jadi ini masuknya ke PPU ya. Itu yang pertama yaitu adalah soal itu adalah pola makna. Yang kedua yaitu adalah pola aja, pola frasa gitu. Nah, kalau misalnya ngomong tentang pola makna, itu yang dilihat ya berdasarkan makna gitu. Tulis lah pola makna. Yang dilihat makna pembentuk kata. Kalau misalnya pola frasa, yang dilihat kelas katanya. Kalau misalnya cari yang mudah, lebih mudahan, of course lebih mudah pola frasa ya daripada pola makna. Karena makna itu kita harus dipikir-pikir dulu tuh makna yang tepat itu kayak gimana. Nah, citra merek ini nih, bentar dulu. Ini nomor 2 pada pilih tirai yang mana? Tirai A, tirai B, tirai C, tirai D, atau tirai E, teman-teman. Gak apa-apa, ini agak lama juga gak apa-apa sih. Ini biar belajar gitu ya. Mau milih yang apa? Nggak boleh ganti ya, yang nggak boleh ganti. Yang ganti, retweet sih. Bingung. Ngikut gue. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau salah gue joget. Gitu ya, kalau salah, ada yang mau naik gak sih? Ada yang mau naik gak? Gue sumpah gue gak pernah open itu, open apa sih namanya? Open TWU gini ya, ada yang mau naik gak? Ada yang mau naik gak? Ada yang mau naik gak? Makanya ada yang mau naik, ntar gue gak nangis. Duh, gue lagi. Aduh, naik kemana? Naik ke ini, naik ke stage. Mau jelasin gitu kan seru banget ya. Ada yang mau gak? Ada yang mau gak? Kalau mau, cunghen aja. Cunghen, please cunghen dong.
Naik ke kereta Big Mo ya? Waduh, jangan mau guys. Ini tuh Kiki siapa sih? Kiki siapa ya ini? Ada yang mau naik gak? Woi, ada yang mau naik gak? A. Kenapa kok jawabannya pada jawab yang A? Teman-teman, kenapa kok pada jawab yang A? Mau re? Boleh, boleh, boleh. Mana nih? Kagak ada yang citra pada merek. Citra pada merek ya. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Sumpah rambut gue berantakan banget. Gini. Ada yang lain? Udah, gak jadi deh. Ya ntar cari soal yang agak gampang ya. Cari soal yang gampang. Jadi guys, citra merek. Nah, kalau misalnya ada frasa, nah itu kita nggak sembarangan menyisipkan kata. Walaupun frasa ya, kita juga nggak bisa sembarangan. Karena kenapa? Ya pasti maknanya bakalan berubah. Kalau misalnya kita kasih deh metode untuk acting. Misalnya kita kasih nih citra pada merek. Nah, terus bilang kan di sini juga ada gelang pada kaki, naskah pada film. Semua bisa dipada-padain, ya nggak? Kalau misalnya kita pakai pada dalam citra pada merek, itu kita semua bisa dipada-padain dari yang naskah pada film dan juga gelang pada kaki. Gitu. Jadi sebenarnya citra merek ini itu bukan citra pada merek maknanya, tapi adalah citra yang dimiliki oleh merek. Karena kita harus lihat dulu konteksnya. Lagi-lagi kita balik ke konteks awal. Daripada memasarkan produknya dengan luas, mereka lebih memilih untuk mempertahankan eksklusivitas milik merek dan juga citra milik mereknya, loyalitas pelanggan, dan nilai sejarah. Gitu. Jadi kalau misalnya apa sih gunanya kalian di sini gunanya kenapa kalau misalnya harus diberikan pada kalimat 12? Karena kita itu nggak sembarangan merujuk. Kita itu harus merujuk pada kalimat yang sudah tertera. Gitu, teman-teman. Ucu alat melek. Apa nih? Ngomong apa nih? Tonger. Ngomong apa ya dia? Oke, selanjutnya ya guys ya. Naskah film. Ya. Naskah ini, naskah untuk film, bener banget. Gelang kaki ya. Gelang yang digunakan. Kaki. Metode acting ya, metode untuk acting. Kalau gini bisa karena emang nggak ada konteksnya. Dunia keartisan. Dunia yang berkaitan tentang artis kan. Keartisan kan artinya tentang berkaitan tentang artis kan. Kalau misalnya kita mengartikan keartisannya. Terus perhiasan artis, perhiasan yang dimiliki oleh artis. Bener kayak gini. Nah, kenapa kalau misalnya kita itu tadi misalnya emang cocok aja ya, citra pada merek, cocok-cocok aja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin citra pada merek, naskah pada film, gelang pada kaki, itu juga cocok-cocok aja, teman-teman. Jadi kita harus apa ya? Maknanya itu dilihat berdasarkan pembentuknya juga, pembentuknya itu apa artinya, terus kita gabungin, baru digabungin gitu. Jadi cara jawab soal kayak gini, apa ini? Yang kenapa padahal? Jadi cara jawab soal kayak gini ditambahin konjungsi aja ya kak. Bukan konjungsi, tapi kita harus nangkep maknanya, nangkep makna yang dari frasa ini tuh apa gitu. Iya lihat konteks. Kalau misalnya ada kalimatnya yang dirujuk, lihat kalimatnya. Terus habis itu juga lihat maknanya, bukan ditambah-tambahin, bukan di sembarangan disisipin. Makanya tadi aku udah bilang, kita nggak bisa pakai trik disisipin semua pakai untuk, pakai yang atau yang lain-lain karena nggak semua frasa itu artinya begitu. Jadi kita lihat maknanya aja teman-teman. Perhiasan ini perhiasan yang dimiliki oleh artis. Udah? Ini aman ya? Aman nggak? Jadi 2 soal kegocek ya, 2 soal kegocek ya. Ini 2 soal kegocek nih. 02. Ini berarti semakin banyak tergocek, apakah ini akan 012, tapi teks 12 nggak kelihatan. Maka kan tadi gue udah suruh baca ya, perasaan ya. Gue tadi udah suruh baca loh. Udah gue kirim filenya teh. Kan udah gue kirim soalnya. Ini
Maaf telat, aku ambil minum, Le. Oke. Frasa endosentris gak sih pola DM? Kita ini nggak ngomongin pola sih di sini. Kita ngomongin tentang maknanya gitu ya. Oke, selanjutnya kita di kalimat soal yang ketiga. Kalimat yang mengandung kata berpasangan tetap. Nah, kata yang berpasangan tetap tadi apa, guys? Kata yang berpasangan tetap apa, guys? Majemuk. Ya, benar banget. Di sini ada yang mau nyoba, teman-teman. Di sini tuh urut ya, 1 sampai 5. Jadi kita nggak usah anu-anu lagi sih. Tadi gue pura-pura aja itu jawaban gue D. Ih, jawaban yang bener coy. Zoom in. Gini kah? Gini ya, 1 sampai 5 berarti gini dong. Nih. Lagi. Nih. Kita lihat dulu teman-teman. Ini kalau misalnya salah lagi, waduh, 012 loh, 012 loh, ingat. 012. Salah lagi, salahin Riri. Jangan salah terus, guys. Berarti kan gue pembelajaran ini kurang berarti. Minimal bener 1. Bener 1 gak apa-apa. Ada yang udah menemukan jawabannya, teman-teman? Bisa dicek-cek sih sebenarnya di... Nggak boleh ya? Nggak boleh dicek ya? Ini gue boleh, karena gue udah ngerjain. Jangka panjang. Waduh! Sepertinya ya. Jadi ada nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gue sumpah gue kayak itu dah. Institusi institusi politik. Kalau sistem ekonomi apa, Kak? Sistem ekonomi itu frasa. Kalimat 2 itu disebutin dulu, guys. Kalimat 2 itu apa? Apa namanya, kata majemuknya itu apa, teman-teman? Nara itu kah, weh? Nara anomali kah? Iya sih? Kok nggak hijau? Check and balance. Check and balance kan bahasa Inggris ya, teman-teman ya? Juga pasti bukan itu, teman-teman, kalau misalnya bahasanya bahasa Inggris ya. Institusi politik. Oke, berarti di sini ada tebakan ya, institusi politik, jangka panjang, sama sistem ekonomi. Sistem ekonomi tadi fix frasa, jangka panjang deh. Ingat dulu, kata majemuk, ketika ada gabungan katanya, itu membentuk makna baru. Oke, teman-teman? Di sini ada yang kalimat pertama. Kita lihat dulu frasanya yang mana. Nggak ada frasa ya. Beberapa penyebab aja sih ini frasanya, bentar. Beberapa penyebab. Sumpah, ini kayak mana lah ini? Nah, negara bisa mengalami keruntuhan ketika memiliki institusi politik. Institusi politik ini juga frasa, teman-teman. Di UTBK PG-nya ada kata di kalimatnya, woi. Ada pilihan ganda? Iya sih, sebenarnya ada ya. Ya namanya juga mager ngetik. Institusi politik itu frasa, teman-teman. Kalau misalnya dicek di KBBI juga nggak ada. Institusi politik itu merupakan frasa. Karena itu sebenarnya sama kayak yang tadi, jam tangan, jam dinding juga kayak gitu. Konsepnya sama. Ekonomi yang bersifat ekstraktif, yaitu institusi yang hanya menguntungkan segelintir elit. Ini juga frasa, segelintir elit, dan menindas mayoritas masyarakat. Ketika kekuasaan yang terpusat pada kelompok tertentu tanpa adanya mekanisme check and balance. Nah, check and balance tadi bukan merupakan kata majemuk ya, karena dia sendiri juga masuknya ini kan kata asing ya. Maaf banget nggak aku miringin gitu, maaf banget ya, izin. Jadi nggak bisa, ini merupakan kata majemuk. Terus di sini wewenang menjadi tak terhindarkan. Negara yang gagal menciptakan kesempatan ekonomi. Ini juga majemuk frasa. Yang inklusif juga akan mengalami stagnansi karena inovasi dan produktivitas. Ini juga frasa ya. Terhambat oleh sistem ekonomi.
Iya, jadi gini, kalau misalnya sistem ekonomi sama institusi politik politik tadi kita gabungin kan nggak membentuk makna baru. Maknanya juga tetap berarti institusi yang berkaitan tentang politik gitu kan. Institusi kan lembaga. Sistem ekonomi juga sistem yang berkaitan tentang ekonomi. Ya nggak sih teman-teman? Ya nggak? Jadi kalau misalnya gabungan kata ini nggak membentuk makna baru memang. Tapi yang kelima di sini ada jangka panjang. Nah, jangka panjang itu terdiri dari dua kata, jangka dan juga panjang. Jangka itu biasanya kalau misalnya kita pakai itu kan alat ya untuk yang membuat lingkaran sempurna itu. Panjang itu kan ukuran. Nah, tapi kalau misalnya jangka panjang ini kita gabungin, itu bukan tentang hal itu, tapi ngomongin tentang waktu yang relatif lama. Masih bingung Kak cara analisis frasa atau kata menjemuknya? Cara analisisnya itu ya intinya cari aja ketika ada dua gabungan kata yang itu tuh kalau misalnya digabungin maknanya jadi baru. Contohnya ya kayak ini, jangka panjang. Jangka panjang ini kalau misalnya jangka itu kan terdiri dari jangka dan juga panjang. Jangka itu alat untuk membuat lingkaran tuh. Terus panjang itu kan ukuran. Tapi ketika dijadiin satu, ya itu artinya adalah waktu yang relatif lama. Gitu. Lihat aja dia bisa disisipin sesuatu apa enggak. Kalau enggak bisa berarti frasa. Kalau enggak bisa berarti frasa. Kalau nggak bisa berarti kata majemuk. Ya, tapi itu nggak semuanya kayak gitu. Contohnya, misalnya kita lagi salah, misalnya kita lagi mabok gitu ya, kita pura-pura nggak tahu sama kacamata tadi. Kaca untuk mata. Jadi kita kerasanya kayak, ah ini benar, ini berarti frasa. Padahal itu kata majemuk. Jadi konsep itu nggak bisa diterapin secara mentah aja gitu. Cara yang paling benar ya kita ngidentifikasi kalau misalnya dua kata ini digabungin dia membentuk makna baru nggak? Gitu aja teman-teman. Jadi kita di sini belajar ya, kita belajar apakah ketika gabungan kata ini digabung itu bakalan membentuk makna baru atau enggak. Emang sulit kalau nggak ditulisin apa kata majemuknya di PG, tapi kalau gimana nih bener -bener. Tapi kalau begini bisa mempermudah kita jadi lebih paham. Kalau gue didasarkan pada makna baru atau ketersispannya. Kata majemuk tuh membentuk makna baru atau idiom. Kayak meja hijau, kalau frasa memiliki makna gramatikal sebenarnya dan dapat disip gitu kayak meja hijau, meja meja yang berwarna hijau. Ya emang bisa kayak gitu. Tapi takutnya kalau misalnya kita pakai kayak gitu di kata majemuknya juga, nah kita bisa aja pengawuran kita pakai penyisipan-penyisipan gitu. Ya. Jadi bisa dipakai, penyisipan tuh bisa dipakai. Bahkan kayaknya banyak kok yang banyak yang pakai kayak gitu. Tapi takutnya kalau misalnya kita nggak tahu sama katanya itu, kita nggak tahu sama kata-katanya, kita bisa nggak melakukan pengawuran dalam menyisipkan kata. Tergantung teksnya ngomongin apa gitu bisa nggak, Re? Tergantung teksnya. Enggak sih kalau misalnya kata majemuk tetap kata majemuk aja dalam dalam teks itu pasti dia merupakan tetap aja kata majemuk nggak mungkin berubah. Tapi kalau memang kita tuh bisa ngelihat dia berdasarkan apa sih namanya makna yang barunya aja. Tapi kalau misalnya dalam teks ya tetap maknanya tetap kata majemuk. Nggak mungkin kata majemuk kalau di dalam teks berubah jadi frasa gitu nggak mungkin. Semuanya tetap kata majemuk. Frasa tetap frasa, kata majemuk tetap kata majemuk gitu. Kecuali kalau memang diubah bentuknya misalnya panjang jangka gitu berubah, pasti maknanya berubah. Intinya kita di sini melihat mana yang dia itu memang berpasangan tetap, dia nggak diperluas, dia nggak dibolak-balik, dia menimbulkan makna baru gitu. Jawabannya apa nilai? Iya bener banget. Tirai yang lima. Tadi siapa yang tirai kelima? Tirai kelima ada nggak yang jawab tirai lima tadi? Ini berarti udah itu ya pecah telur ya yang lima di sini. Jadi jawabannya yang ini yang lima guys. Ini nggak double lagi jawabannya. Emang susah teman-teman. Dan juga ada gitu di opsi-opsi lain yang bisa aja tuh mengandung kata-kata majemuk juga. Kalau misalnya kalian menemukan di tryout gitu. Dan itu pasti banyak yang miss gitu sih biasanya. Karena kan ada yang harus dicek di KBBI, ada yang memang rasanya kayak nggak ada menimbulkan makna baru.
Kata majemuk atau kata sebenarnya bisa aja artinya misalnya laut artificial and intelligent. Ya itu bisa kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada ya. Lagi proses kan nggak harus langsung bisa hari ini. Benar. Sekarang kita lanjut yang ini guys, pola makna sama yang kayak tadi. Coba teman-teman jawabannya apa yang nomor 4? Opini publik. Opini publik itu mana ya kalau nanti? Jawab dulu ya teman-teman ya. Minimal ada 3 deh yang jawab di komen. Ini mana dah opini publik? Oh ini. Kah? Oke. Itu Rian mobil polisi ya jawabannya. Yang gue share Oke, berarti di sini ada 2 ya, mobil polisi sama grup musik. A. Aku A. Oke. Nah, di sini kan ada ini sumpah nih konsepnya gimana ya gue nulisnya ini ya Allah. Ketika sebuah diskusi atau opini publik, maksudnya kan opini yang dimiliki oleh publik, mulai mengarah ke hal yang merugikan seekor kucing mati dijatuhkan ke meja. Nah, berarti opini publik tadi apa, teman-teman? Opini publik artinya adalah maknanya ya, bukan sama aja sih. Opini yang dimiliki publik gitu. Di sini udah terlihat sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin guru SMP, itu kan berarti bisa aja dia guru yang mengajar di mengajar SMP gitu kan maknanya. Atau juga bisa juga ngomong guru yang berada di SMP juga bisa. Bulan Maret, bulan yang bernama Maret ya, bulan yang bernama Maret. Namanya tuh nama dirinya Maret. Kaki meja, kaki bagian dari meja. Guru musik, ya, guru yang berkecimpung. Waduh, di dunia musik. Jadi jawabannya benar banget A. Mulai ketangkep ya di sini ya. Mulai bisa ngeh kan teman-teman. Ya asik banget nih. Sekarang kita lanjut ya. Yaitu kata yang berpasangan tetap. Lagi teman-teman. Ceng, bener nggak Ceng? Lu tadi. Ceng bener sih ini kayaknya dari nomor 1 bener mulu ya Ceng ya. Ilmunya mahal banget. Gak, ini mah ilmu orang-orang juga udah pada tahu dah kayaknya. Ayo ini sebenarnya gimana ya ngomongnya? Ini sebenarnya bisa aja nggak usah lihat teks, gitu. Bisa aja nggak lihat di teks karena di PPU kan waktunya cuma 15 menit ya. Ini jangan di dulu. PPU kan waktunya 15 menit. Ada soal-soal kalau misalnya di PPU itu bisa kita menerapkan dilihat opsinya gitu bisa juga. Oke, kenapa kok ada yang mau maju nggak sih? Ada yang mau naik nggak? Ada yang mau naik nggak? Ini gampang loh soalnya. Ada yang mau naik nggak teman-teman? Nggak ada. Aku. Oke Ceng, naik Ceng. Ini tumben Ceng ada di DW gue. Mana nggak ada yang mengacungkan coy? Nggak ada yang ngacungin jir. Is no speaker. Oke. Kok on mic. Halo Kak Re. Iya, halo kok kakak sih princess yang bener tuh. Lanjut. lanjut. Kenapa tuh kok jawabannya yang Karena ada kata antar. Antar tuh termasuknya apa? Ceng, kenapa kok antar termasuknya berpasangan tetap? Ya karena ya antar ya berpasangan tetap. Oh gitu. Iya. Udah gitu aja. Kayak antar, maha, apalagi? Pasca. Pasca. Apa sih? Ya udah gitulah ya. Ya Anti. itulah. Betul. Ya. Oke. Bagus banget, Ceng. Sebenarnya ya alasannya juga karena ada antarnya ya teman-teman. Tapi kita analisis dulu di sini alat canggih itu artinya apa? Alat canggih kan frasa ya. Alat yang berteknologi canggih.
Di sini nanti yang ngacung lagi ya, ntar di soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya nih. Alat canggih itu di sini ya teman-teman. Berbagai alat canggih. Jadi maksudnya adalah alat yang berteknologi canggih di sini. Yang dahulu hanya ada dalam dunia fiksi Doraemon. Kan benar kan? Artinya tuh seperti itu. Terus saja juga di sini ada teknologi teleportasi. Teleportasi kan berpindah tempat ya. Nih, kalimat ketiga. Walaupun teknologi teleportasi belum ada, pintu kemana aja, berarti kan dia tentang perpindahan tempat. Berarti teknologi untuk teleportasi, ya kan? Di sini untuk bisa digunakan. Dunia nyata, ini bisa kita menggunakan yang dunia yang nyata. Berbagai data itu berarti bermacam-macam data ya maknanya. Kita ngomongin makna ya di sini ya teman-teman. Nah, antar bahasa, sebenarnya kemarin itu di kelasnya Kauhek, itu kalau misalnya ada tuh teman kita yang namanya Carmen, itu dia nanya kan, antar itu kan termasuk ke dalam bentuk terikat ya. Bentuk terikat itu contohnya juga ada pasca, non, ekstra, terus apa lagi? Handa juga ada. Nah, itu sebenarnya antar planet, antar jemput itu gimana, Ri? Antar banget. Ini gimana tuh maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya kita ngomongin kata-kata yang bentuk terikat, ya, itu kan bisa kita lihat di EYD 5, itu sebenarnya nggak termasuk ke dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk, kata majemuk. Ada yang memang kata majemuk, contohnya kayak olahraga. Nah, kan itu kan digabungin kan. Di EYD 5 tuh tertulis kalau misalnya olahraga itu juga termasuk ke bentuk terikat. Nah, tapi teman-teman ya, nggak semua bentuk terikat itu merupakan kata berpasangan tetap. Karena ada yang nggak berpasangan tetap. Karena lagi-lagi berpasangan tetap itu mengacunya kan ke kata majemuk gitu. Dimana kata majemuk itu harus melahirkan makna yang baru. Kalau misalnya antar bahasa ya, antar bahasa itu kan berarti antar bahasa yang satu sama bahasa yang lainnya. Nah, itu kan nggak terlalu mengubah makna, tapi ditulis berpasangan, ditulis apa sih namanya, terikat gitu, dihubungin gitu. Dan juga di KBBI juga ada. Karena apa? Karena makna dari antar bahasa dan bahasa lain itu telah diwakilkan sama si antar bahasa, si kata ini gitu. Jadi dia ada di KBBI. Tapi lagi-lagi setiap bentuk terikat itu nggak selalu ada atau nggak selalu sebagai kata majemuk. Tapi setiap bentuk terikat itu ada di KBBI. Tapi yang bentuk seperti itu nggak selalu kata majemuk. Nah, tapi kita nggak usah terlalu dalam. Kita nggak terlalu dalam. Kalau misalnya ada soal kayak gini, ya fix itu merupakan kata berpasangan tetap. Karena memang penulisannya juga. Dan juga kalau misalnya si antar bahasa ini antarnya itu nggak ada, nah itu maknanya juga ganti. Gitu. Paham nggak sih? Jelasinnya emang agak belibet gitu. Tapi intinya nggak semua bentuk terikat itu merupakan sebuah kata majemuk. Tapi kalau misalnya ada soal kayak gini, itu biasanya di dalam UTBK itu udah fix itu kata berpasangan tetap. Intinya gitu sih. Bisa dipilih langsung. Karena memang kata berpasangan tetap kan berarti kan dia itu mengacunya kepada kata majemuk yang melahirkan makna baru. Nah, dia itu kalau antar bahasa ini, dia itu kalau misalnya kita ganti pakai kata lain, kayak bahasa aja atau antaranya dihilangin, maknanya juga hilang gitu. Kalau dilihat dari spasi bisa nggak, Re? Dilihat dari spasi. Wah, jujur itu aku masih belum tahu ya. Takutnya nih aku misalnya ngomong udah pasti bisa, itu takutnya nggak malah salah. Soalnya emang kalau misalnya bentuk terikat, itu ngomongin tentang spasi enggaknya. Tapi kan ada juga tadi aku bilang, kalau misalnya nggak semua bentuk terikat itu merupakan kata majemuk. Gitu. Akap. Akap itu apa? Antar bahasa tuh bukan bahasa yang diantar secara fisik, makanya kata majemuk. Busjir. Apa sih gue tanya di kelas KUHEK, gue udah tanya, kemarin gue udah tanya. Dan juga kemarin itu gue sama KUHEK juga setujunya begitu. Jadi kalau misalnya si antar bahasa ini bukan termasuk dalam kata majemuk, tapi dia tuh tulis berpasangan tetap, ditulis karena emang dia bentuknya tuh tersambung gitu loh teman-teman. Dan juga ada kata yang bentuk terikat itu merupakan sebuah kata majemuk tuh ada, kayak contohnya olahraga, itu kan ditulisnya kan tersambung gitu kan, yang setiap kata olah. Nah, itu termasuk
ke dalam kata majemuk karena emang mengaduk makna baru. Tapi antar bahasa di sini itu nggak mengaduk makna baru gitu. Jadi yang berpasangan tetap nggak selalu kata majemuk. Benar. Yang selalu berpasangan, yang selalu kata majemuk itu adalah yang jadi yang berpasangan tetap nggak selalu kata majemuk. Berpasangan tetap bisa aja dia itu adalah bentuk terikat, bisa juga kata majemuk gitu. Tapi sebenarnya bentuk terikat itu nggak semuanya adalah kata majemuk. Paham nggak sih? Ini gue ketik aja deh. Gue ketik deh. Pasti pada paham. Nggak semua, nggak semua bentuk terikat itu kata majemuk. Tapi tapi lama nggak sih? Gak pasti itu mas majemuk. Anomalinya beneran anomali. Iya, intinya itu setiap kata yang bentuk terikat itu nggak pasti kata majemuk. Nah, tapi dalam UTBK, kalau misalnya ada kata yang bentuk terikat, nah itu tuh biasanya, ini sorry kalau memang kayak shortcut, sorry kayak kalau misalnya terlihat kayak shortcut gitu. Tapi kalau dalam soal UTBK itu biasanya dianggap sebagai pasangan tetap, gitu teman-teman. Tapi artinya sebenarnya itu bukan gitu loh. Paham nggak sih? Daging babi terikat nggak? Daging babi. Enggak dah, ceng. Ini apa sih? Gue kok nggak paham ya. Daging babi. Ngetik di mana Reko di aku nggak kelihatan. Tadi setelah yang aku jelasin udah lumayan paham nggak sih? Maksudnya kayak udah lumayan paham nggak? Kalau kalau udah paham nggak aku ketikin. Kalau nggak paham aku ketikin gitu. Tapi kan daging babi sama dengan pork. Oh alah, masuknya itu. Itu tuh maksudnya ke itu nggak sih? Nggak semua yang bahasa Inggris itu bisa dianalisis sebagai kata apa namanya kata majemuk nggak sih Ceng? Jujur gue nggak pernah pakai kaidah yang pakai bahasa Inggris itu karena gue emang nggak mentranslitkan dalam bahasa Inggris. Gini, nggak semua bentuk terikat itu kata majemuk, tapi soal UTBK nanyain kata berpasangan tetap. Terus ada opsi bentuk terikat. Kita bisa pilih itu. Nih, nggak semua bentuk terikat itu kata majemuk. Tapi kalau TBK nanyain kata berpasangan tetap, terus ada opsi bentuk terikat, kita bisa pilih itu. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang ngomongin, ya intinya nggak semua bentuk terikat itu adalah kata majemuk, gitulah. Ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin kata majemuk, lagi-lagi kita harus mengacu si katanya itu harus mengandung makna baru. Gitu. Ya. Dia udah bener banget jawabannya analisanya juga antar bahasa. Dan juga teman-teman, kenapa kok aku berani ngomong kalau di bentuk terikat itu bisa dipilih dalam berpasangan tetap? Karena jujur aja waktu itu di UTBK tahun lalu ada muncul soal itu ekstrakurikuler, tentang ekstrakurikuler itu mempertanyakan bentuk pasangan tetap itu apa, dan gue inget banget gue pilih ekstrakurikuler itu, dan jawabannya bener yang ekstrakurikuler. Dipantau sepuh. Siapa coy? Iya kah? Dipantau kah? Ih, iya kah? Dipantau kah? Kamu he, halo kamu he, maaf banget ya ini kalau ada kekeliruan. Aduh, ya ampun aku grogi. Waduh, aku grogi banget. Ya, kita berlebihan. Kenapa berlebihan? Kenapa berlebihan? Aduh, kenapa berlebihan, Kak? Aku takut, Kak. Oh, alah. Aku pikir berlebihan, kenapa? Ya, ya. Nah, di sini bener ya jawabannya, yaitu yang antar bahasa. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke kalimat yang berpasangan tetap dalam teks tersebut adalah, di sini aku highlight dulu deh. 1485. 1488 dan juga 5. Dingin banget. Aduh, Ceng lu berani banget, Ceng, ya Allah. Diajak Ubay jogging 10 kakak. D, jejaring sosial. Oke, ada yang lain nggak teman-teman? Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Wah, jarang lari kita. Ayo dong, selain saram.
Ada nggak? Ini nanti pasti next setelah Sarah udah pasti ngomong ngikut kayak tadi. Kita nunggu orang-orang dulu deh. Iya lagi jejaring sosial. Oke, ini pada jawab jejaring sosial ya. Dipercaya amat baik. D, oke. Nah, kita analisis ya guys. Satu-satu juga sih. Pintar secara akademis tidak menjadi jaminan bagi seseorang untuk sukses dalam karir atau kehidupannya. Contohnya adalah Susi Pujiastuti, seorang yang tidak lulus sejak SMA, tapi berhasil menjadi direktur pada sebuah perusahaan, dan didapuk sebagai menteri. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kesuksesan seorang, seperti kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi, dan menjalin jejaring sosial. Ini ya, maksudnya ya. Hal ini membuat banyak siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan mengabaikan hal lain yang sebenarnya dibutuhkan sebagai modal untuk menghadapi pekerja atau kehidupan. Ya, sebenarnya teman-teman udah bener banget jawabannya, yaitu yang kalimat 5. Kalimat 5 ya ini, kalimat 5 yaitu adalah jejaring sosial gitu. Karena di sini teman-teman kan terbentuk dari pertama jejaring dan juga sosial. Jejaring kan kalau misalnya kita lihat, jejaring itu kan bisa diartikan kayak mungkin jaring-jaring, terus apalagi ya, koneksi itu juga bisa. Tapi sosialnya itu kan berkenaan dengan umum atau berkenaan dengan masyarakat. Nah, tapi ketika jejaring sosial ini digabungin, itu maknanya adalah bisa diomongin kayak laman atau juga hubungan atau koneksi dengan masyarakat gitu. Jadi membentuk makna baru. Jadi jawabannya yaitu adalah yang kalimat 5, teman-teman. Bener banget. Ini udah bener berapa kali ya tadi berarti? Bertiga ya kayaknya. Oke, sekarang lanjut ya teman-teman. Frasa dengan pola makna yang sama. Ini opsinya yang ini, frasa lulusan PTN. Kalau pola makna tadi dilihatnya berdasarkan apa, teman-teman? Pola makna. Dilihatnya berdasarkan apa? Kita ngulangi lagi pola makna, dijelasin maknanya. Oke, benar banget. Di sini itu ngomongin tentang frasa lulusan PTN di kalimat yang ke-6. Lulusan PTN tuh artinya itu kan lulusan yang berasal dari PTN kan? Berdasarkan maknanya. Ya, lulusan yang berasal dari PTN gitu. Nah, terus di sini kita disuruh nyari frasa yang semakna juga, tapi udah dalam kalimat kayak gini, gitu. Kalian milih yang apa, guys? Opsinya. Ini minimal satu, ada yang jawab nih. B. Apakah B itu artinya botol yang berasal dari plastik bekas? B kah? A dan B ya. Oke. Nah, teman-teman kita analisis dari yang E dulu ya. Di sini itu artinya adalah ban bagian dari motor. Wait. Terus nih, guru musik. Guru yang berkecimpung. Tadi disuruh Alfat. Cimpung dalam dunia musik. Asrama putra, itu kan berarti asrama untuk putra ya kan. Asrama yang diperuntukkan untuk putra. Nah, bener banget. Bener banget. Botol plastik bekas itu artinya adalah botol plastik berbahan bekas, teman-teman. Bukan tentang botol yang berasal dari bekas. Bukan botol yang berasal dari plastik bekas, tapi botol yang berbahan plastik bekas. Gitu. Tapi itu harus dilihat dari maknanya. Botol yang sudah dipakai gitu. Iya, botol yang berbahan plastik bekas. Ya, botol yang berbahan plastik gitu loh maksudnya. Tapi dia botolnya bekas gitu, maksud dari frasa ini botol yang berbahan plastik. Nah, berarti jawabannya yang A, congrats, bukan botol plastik yang sudah dipakai. Bukan botol plastik yang sudah dipakai, maksudnya kayak gimana nih?
Bekas kan sama aja ya. Maksudnya di sini tuh aku menjelaskan si botol plastiknya, botol plastik. Botol plastik kan maknanya botol yang berbahan plastik. Tapi kalau misalnya ngomong bekas ya botol yang berbahan plastik bekas, ya sama aja nggak sih, bekas sama yang sudah dipakai kan sama aja ya, Ceng? Di sini aku menjelaskan yang botol sama plastiknya gitu. Jadi frasa yang aku jelasin di sini adalah botol plastiknya. Oke, Re. Nah, di sini surat menteri itu kan surat yang berasal dari menteri. Wis, masih agak susah ya teman-teman ya. Itu apa kayak mencari maknanya. Tapi maknanya itu bisa kita lihat dari kalimatnya kalau emang ada kalimat. Susah apanya? Aduh, izin banget ya, emang ini Starlet Ikal ini emang udah gacor banget nih dia. Ini aku bantu reak. Lanjut ya teman-teman ya. Aku minum dulu dong, izin minum. Haus banget nih. Frasa dengan pola makna yang sama dengan frasa kepentingan fiskal. Nih, kepentingan fiskal teman-teman di kalimat yang ke-8. Nih, kalimat yang ke-8 ya. Hah, kalimat 8, kalimat 2 anjir. Kepentingan fiskal. Nah, teman-teman, fiskal itu apa sih? Fiskal itu apa? Ada yang tahu nggak fiskal itu apa? Fiskal itu artinya adalah berkenaan tentang pajak ya, berkenaan pajak gitulah. Jadi itu termasuk kelas kata adjektiva sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngomongin kebijakan ini seolah hanya mengutamakan kepentingan yang bersifat fiskal. Maksudnya adalah itu, atau juga bisa ditulis seperti ini. Kepentingan yang bersifat fiskal. Atau bisa juga ditulis kepentingan yang berkenaan. Harus pajak kah? Nggak pengelolaan uang. Contoh sih itu, bisa pajak juga bisa, pengelolaan uang juga bisa. Tapi kalau di KBBI kayaknya berkaitan tentang pajak deh. Kalau nggak salah ya. Kepentingan yang berkenaan tentang pajak, berkenaan pajak. Bisa gini. Nah, terus di sini ada opsi teman-teman. Antara A, B, C, dan A, B, C, D, E. Kamu itu masih ada kah ya Allah? Kak, ini kalau salah bener-bener ini kok banget tuh misalnya salah. Pengelolaan uang tuh lebih ke moneter fiskal, gak bahas mata uang. A. Kenapa tuh yang A? Rian. Kasih love ya. Kenapa nih yang A, teman-teman? Rian Macaholik. Ini udah A semua kah? Jawabannya pada A ya. Ya lagi-lagi sebenarnya sama aja ya. Kita kan cari pola makna. Kalau misalnya pola makna ya, ini pelatihan spiritual, pelatihan yang berkenaan pelatihan yang berkenaan tentang spiritual gitu. Kalau ketinggian pesawat, teman-teman apa teman-teman? Ya, benar banget. Ketinggian pesawat. Ketinggian pesawat apa? Total tinggi pesawat terbang. Total tinggi, total itu jumlah ya. Ketinggian pada pesawat sih sebenarnya. Ya nggak sih? Ketinggian pada pesawat yang diukur kan pesawatnya ya. Terus keutamaan sholat. Perlu kita mainkan fisika. Berapa ceng hasilnya? Waduh. Keutamaan sholat kan berarti keutamaan dalam melaksanakan sholat ya. Keutamaan saat melaksanakan sholat. Aduh, gimana nih? Pendudukan kolonialis itu artinya adalah pendudukan yang dilakukan
Kolonialis itu orang yang berpaham kolonial, teman-teman. Oleh orang berpaham kolonial di KBBI gitu artinya kolonialis. Pembelajaran bahasa berarti kan pembelajaran tentang bahasa, dan makna yang paling apa namanya yang sama ya yang teman-teman, pembelajaran tentang bahasa. Jadi jawabannya adalah yang A. Bener lagi. Buset, ini strik benernya lumayan ya. Nih, kata berpasangan tetap, ini jujur gampang banget sih, ada yang mau naik nggak? Jujur nih gampang banget, kelihatan coy, udahan. Dari opsi, udah kelihatan. C, C. Ada yang mau naik nggak? Woi, ada yang mau naik nggak? C. Ini beneran gak ada yang mau naik, woi. Si Alfa tumben gak naik. Marco, C. Aku, oke Ceng. Ini tuh kalau misalnya mau naik di gue tuh kayak nggak bisa ngizinin gitu loh di sini. Mana nggak itu nggak menampilkan. Aku tadi udah resen 2 kali nggak di notice. Ya udah sekarang. Sekarang resen. Apa nih? Bentar. Jadi Ceng apa Alphard yang mau? Atau teman-teman yang lain? Woi, ayolah. Ceng lebih jago. Alphard aja. Tunjuk-tunjukkan, Jir. Langsung aja. Woi. Ya udah, ya bener. Alphard aja sih. Alphard gak naik. Dua-duanya aja gak sih? Bener juga ya. Dua-duanya aja gak sih? Apa ini kagak ada yang mau naik kah? Woi. Oh enggak sih, ini Alphard kayaknya lagi itu ya, benerin rambut sih ini kayaknya. Gue feeling. Apa Y yang mau naik? Ya udah ya, ini lama banget, jujur lama banget. Kita langsung aja ya. Udah waktu 9:12 coy, udahan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kata berpasangan tetap ya, berarti kan kita mengacu pada kalimat kata majemuk ya, teman-teman. Nah, di sini 2 kali itu kan frasa ya. Ini frasa dia. Ini frasa. Frasa numeralia ya, 2 kali. Selain itu, konjungsi juga nggak sih? Dia konjungsi analisnya. Uang muka. Kita skip dulu. Pondasi rumah. Pondasi pada rumah. Biaya transportasi. Biaya untuk naik transportasi ya. Apa naik itu bahasanya? Biaya untuk menaiki transportasi. Kalau misalnya ngomong uang muka, apakah uang muka itu uang muka atau apa? Uang muka itu kan artinya kan uang yang dibayarkan di awal kan teman-teman. Jadi bukan tentang uang dan juga bukan tentang muka gitu. Jadi ini merupakan melahirkan makna baru. DP ya benar. Uang yang dibayarkan di awal. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Hebat. Dewi Persik. Salah lapak. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-10. Yeay, bener banget. Udah dari salah, udah dari bener dari soal ketiga, teman-teman. Ntar kita evaluasi lagi mana yang masih bingung gitu. Soal 10, 4 kalimat yang mengandung kata berpasangan tetap. Ini urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini urut. Ada yang udah menemukan jawabannya, teman-teman? Nggak ada ya? Masih sama? Oh, kita analisis bareng-bareng aja lah. Kita masih bareng-bareng. Di sini ada makhluk mitologi. Makhluk mitologi ini termasuk kata majemuk juga, teman-teman. Karena makhluk mitologi itu makhluk
yang berkaitan tentang cerita-cerita tradisional gitu. Nah, kalau memang kita ngomongin tentang makhluknya aja atau mitologinya aja juga kalau digabungin itu melahirkan makna yang baru. Jadi kalau memang kita ngomongin tentang makhluknya aja atau mitologi aja itu nggak bisa. Gitu. Jadi makhluk mitologi di sini itu membentuk makna baru. Nah terus di sini perempuan cantik itu ada frasa nominal ya, menjadi simbol perlawanan terhadap misogini atau kekerasan terhadap perempuan. Jadikannya Medusa sebagai simbol tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa yang tragis yang dialami olehnya. Peristiwa tragis ini juga frasa. Dalam mitos Yunani disebutkan pada awalnya Medusa merupakan manusia biasa. Ini frasa juga. Yang berparas cantik dan kecantikannya membuat Poseidon sang dewa laut terpikat. Namun Medusa menolak Poseidon karena bersumpah setia pada Athena, dewi perang dan kebijaksanaan. Poseidon pun melakukan pelecehan seksual. Nah, ini juga termasuk kata majemuk, teman-teman, pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga termasuk kata majemuk karena pelecehan seksual itu kalau misalnya diambil maknanya itu adalah pelanggaran tentang normal seksual. Sementara kalau misalnya kita ambil pelecehan sama seksual aja ya, pelecehan itu kan pelanggaran atau melakukan tindakan melecehkan gitu kan. Sementara kalau seksual itu berkaitan tentang seks. Tapi kalau misalnya digabungin pelecehan seksual itu tentang pelanggaran yang berkaitan tentang moral atau nilai-nilai seksual begitu. Jadi termasuk ke kata majemuk. Ya, karena pelecehan tuh nggak selalu pelecehan seksual, ada juga pelecehan. Aku lihat tadi di KBBO ada yang namanya pelecehan ekonomi juga ada. Emang jarang digunain aja sih. Pelecehan ekonomi juga ada loh. Nggak selalu seksual. Terhadap Medusa di kuil Athena karena tidak terima bahwa keinginannya ditolak manusia biasa. Jadi di sini tuh jawabannya ada dua ya teman-teman ya. Ada dua, yaitu adalah makhluk mitologi dan juga yang pelecehan seksual. 1 dan juga 5, teman-teman. Oke, lanjut. Buset, panjang. Nah, ini ngomongin tentang pola yang sama. Masih ingat nggak, teman-teman, pola yang sama. Apa tuh? Tadi kan kita dari awal ngomongin pola makna yang sama. Kalau pola yang sama, pola frasa, itu berkaitan tentang apa? Ini lebih gampang sih analisisnya daripada kayak kita ngomongin berpasangan tetap sama si pola makna. Iya, bener banget. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pola yang sama, itu kita ngomongin tentang kelas katanya, teman-teman. Nah, di sini ada hak asasi. Hak asasi itu terdiri dari kelas kata apa aja, teman-teman? Struktur. Hak asasi terdiri dari apa? Hai. Ada asasi. Kok gue dari tadi di itu ya, nomina. Bukan ya, teman-teman. Hak asasi itu lebih ke kata sifat ya. Bersifat mendasar asasi itu. Hak dan asasi. Benar juga sih, kalau mutiara juga kalung dan mutiara gitu ya, Beh. Iya, adjektiva, bener. Jadi kalau misalnya hak asasi itu terdiri dari nomina plus DJ. Kalau mutiara, teman-teman, kalau mutiara, kata benda ya ini ya. Kalung dan mutiara. Ya Allah, teori babeh. N plus N. Iya bener banget. Kalau pesawat tempur, adjektifnya asasi. Iya, asasi itu artinya bersifat mendasar, bersifat yang paling dasar saran. Jadi asasi ini termasuk adjektiva. Nomina dan verba. Benar banget. N plus P. Rumah gubernur. Rumah gubernur. NN. Ya, benar banget. Gubernur juga nomina. Bukan nominal, coy. Kalau misalnya kelas kota nomina. KDM. Ini mah gubernurnya bukan KDM, tapi itu. Duh, siapa lagi gubernur Jawa Timur? Oh iya, udah kelas kata ya. Iya, kalau kalau Bu Korifah, Bapak Aing.
Iya, Bu Hovifah. Bu Arofah. Ini kita duel gubernur kah? Bu Ahorifah siapa, Be? Bukan Ahorifah, Kak. Bu Hovifah. Pelaku penipuan. Pelaku penipuan ini N dan juga lah, jawabannya nggak ada dong. Oh, di sini. Nah, beda kertas. Nomina. Penyanyi eksentrik. Nah, penyanyi eksentrik ini apa, teman-teman? NA. Tapi suka ya soal yang ini kayaknya pada banyak komen. Yang tadi dikit banget yang komen yang tadi. Nomina Adiktiva. Ya bener banget, jadi jawabannya oke. Oke, habis ini soal terakhir. Karena saya join jadi rame. Semuanya pada fans. Bingung, Kak. Iya, emang bingung banget kalau untuk pola makna dan juga kata berpasangan tetap. Yang tadi sambil analisis konteksnya. Asik. Ini fungsi otak ya, teman-teman. Jujur ini udah kelihatan juga sih kata majemuknya apa, udah kelihatan dari opsi itu udah kelihatan. Yang nomor 12 terakhir nih. D. Yang gue yakin cuma jawab D sih. Ini nggak ada yang mau naik, woi. Fungsi otak apa, Bang? Fungsi otak frasa. D. Ya, benar jawabannya adalah yang D. Kalau emang lebih baik emosi tertentu, musik tertentu, sama fungsi otak, ini semua adalah frasa ya, teman-teman. Ini kita tulis. Biar cepat. Maksudnya adalah frasa. Ini juga frasa. Filenya dikirim nggak, Kak? Selalu dikirim ya di di tracker selalu ada kok. Sistem limbik ini itu kata majemuk ya, kata majemuk, karena sistem limbik itu artinya adalah kalau nggak salah itu tentang fungsi jangan nggak salah dulu, kita lihat dulu ya artinya. Jur itu lumayan kata asing. Sistem limbik, struktur otak, ya Allah, struktur otak yang dianggap penting. Kalau misalnya limbik ini digantiin sama kata sistem-sistem yang lain juga nggak bisa kan sebenarnya. Jadi makanya dia itu kata majemuk gitu, karena dia juga menimbulkan makna yang baru. Aman nggak sejauh ini, teman-teman? SPLDV. SPLDV mah jawabnya jangan di gue nggak sih? Tanya ke Babe. Aman. Itu nggak banyak salah di soal yang mana, teman-teman? Kayak mungkin teman-teman tadi abis evaluasi itu masih susah di apa, ada nggak? Karena emang menurut gue di trail itu emang menurut gue kata-katanya emang lumayan susah ya kata-katanya, tapi nggak itu sih rasa dengan iya ini benar banget. Makasih Alfat. Berpasangan tetap, padahal di poin 1 jangan lihat KBBI. Iya jangan lihat KBBI, tapi kan gue udah ngerjain, Ceng, konteksnya, Ceng. Gue udah ngerjain duluan. Kan gue boleh kalau misalnya udah ngerjain duluan. Yang boleh lihat KBBI itu khusus penonton ya, khusus penonton. Bisa gitu ya? Bisa lah, woi. Berpasangan tetap masih struggle. Ya pokoknya berpasangan tetap itu berkaitannya tuh harus yang bisa melahirkan makna baru. Dia bisa juga idiom ya, berpasangan tetap tuh. Kak Re belum izin. Kak Re belum izin. Izin apa? Oh berarti kalau SNBT kalau ragu lihat KBBI. Aduh. Waduh. Nggak bisa dong. Tadi tuh itu. Lihat KBBI bukan memake-sure-kan dia kata majemuk apa enggak, tapi memake-sure-kan artinya itu, Ceng. Waduh. Ceng nih, emang kalau DWU nggak pernah pakai kalkulator ya? Ceng, sumpah kalau misalnya lu DWU, lu pakai kalkulator, gue itu sih nomor 1 ya. Emang UTBK boleh pakai kalkulator. Nah, teman-teman di sini mau ada nggak kayak request soal-soal lagi gitu? Soalnya gue tuh bakalan bahas soalnya tuh mungkin berdasarkan kelasnya kalau atau juga
Atau juga bisa astagfirullah. Sorry. Google gue. Emang perlu kalku kan rumus cepet. Waduh, tag babe nggak sih, ya Allah. Konjungsi Kak masih struggle. Konjungsi tuh letak maksudnya kayak struggle-nya tuh di apa ya teman-teman? Maksudnya kayak kalian, oke bentar nih gue matiin dulu deh ininya, share screen-nya. Kenapa ya gue tiap DWU tuh kepala gue mau merah gitu. Bentar, stop streaming. Udah KBBI tambah Google. Wih, iya matiin record. Kan dulu. Makasih ya yang udah ngeliat. Tetap semangat belajarnya. Udah matiin. 4. Soal majemuk lagi kak. Sebenarnya majemuk tuh ini lagi. Pasangan tetap lagi teman-teman. Kalau misalnya pasangan tetap ini, pokoknya kita itu emang harus bisa peka gitu sama